Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas morfologi bagian kedua. Untuk pertemuan kemarin, pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu morfologi, apa itu morfem, dan jenis-jenis morfem. Nah, untuk bagian kedua ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai morfologi, khususnya dalam proses pembentukan morfologisnya dan juga klasifikasi kata. Oke, kita akan mulai dari klasifikasi kata dalam morfologi. Ya, perlu diingat oleh teman-teman semua, untuk memahami ini mungkin teman-teman bisa membaca atau melihat kembali video yang sudah saya upload minggu kemarin, sehingga nanti tidak ada kerumpangan ya. Jadi teman-teman bisa langsung memahami. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih mengingat dan memahami apa itu morfem dan apa itu morfologi dan alomorf dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Kata dan klasifikasi kata. Dalam morfologi ya, kata itu diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu ada kelas kata tertutup dan kelas kata terbuka. Nah, kedua klasifikasi kata ini tentu saja memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda ya. Karena setiap kelas kata ya dalam setiap bahasa itu punya peranannya masing-masing. Nah, oke. Kita mulai dari kelas kata terbuka dulu. Nah, kelas kata terbuka adalah kelas kata yang keanggotaannya itu atau jumlah katanya itu dapat berubah atau bertambah ya. Bertambah seiring dengan berjalannya waktu atau adanya bentuk-bentuk perubahan sosial, perubahan budaya atau perkembangan zaman. Kenapa dia disebut terbuka? Karena seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali fenomena-fenomena yang muncul yang menambah hasanah kebahasaan khususnya bentuk kata ya dan juga makna. Nah, dalam kelas kata terbuka ini biasanya itu ditandai dengan perubahan-perubahan pada kelas kata tertentu ya. Contohnya itu ada kelas kata verba, kelas kata nomina dan adjektiva. Verba itu adalah kata kerja, nomina itu adalah kata benda, dan adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, ketiga bentuk kelas kata ini akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu ya. Verba kata kerja misalkan seperti pergi, belajar, makan. Nah, kata ini ya, pergi, belajar, makan. Kata ini itu sudah ada sejak lama, tetapi seiring dengan berjalannya waktu nanti ada kata-kata baru seperti nge-tweet, nge-blog. Nah, itu meskipun sebetulnya kata-kata seperti nge-tweet, nge-blog, nyetatus itu tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia misalkan ya, belum ada dalam KBBI, tetapi secara kelas kata dia termasuk ke dalam verba atau kata kerja karena dia menunjukkan sebuah aksi gitu. Kemudian nomina sekarang ada mobil, rumah, kayu. Nah, mungkin zaman dulu rumah dan kayu itu sudah ada, tetapi mobil itu muncul ketika mobil baru ditemukan. Kemudian helikopter, pesawat terbang, itu adalah kata nomina yang muncul karena adanya proses perubahan zaman ya, di mana banyak hal-hal baru ditemukan di masyarakat. Kemudian adjektiva atau kata sifat seperti baik, bersih, cantik, ini sudah ada sejak dulu kata ini ya. Sudah ada sejak dulu dan sekarang sudah banyak kata adjektiva yang muncul baru ya, seperti kata santai menjadi santuy. Itu adalah salah satu kelas kata yang berubah ya. Meskipun kelas katanya sama-sama kata sifat, tetapi ada perubahan. Banyak perubahan kata sifat yang muncul sekarang di zaman era milenial ini ya. Mungkin teman-teman juga tahu ada beberapa kata yang mungkin tidak lazim, tetapi sekarang menjadi lazim dan disebut sebagai kata kata yang sering digunakan lah istilahnya oleh masyarakat, khususnya anak muda ya untuk saat ini. Nah, itu adalah kelas kata terbuka ya. Sekali lagi, kelas kata terbuka selalu berubah dan bertambah ya. Keanggotaannya sesuai dengan perubahan zaman, budaya, dan sosial ya. Tergantung dengan apa yang terjadi pada saat itu, fenomena apa yang terjadi. Oke, selanjutnya kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup adalah kelas kata yang tidak pernah bertambah ya. Artinya kelas kata ini dari dulu sampai sekarang itu selalu seperti itu. Mungkin ada perubahan penulisan, tetapi makna dan juga fungsinya tetap sama ya.
Nah, biasanya untuk kelas kata tertutup ini adalah kelas kata yang berfungsi sebagai pronomina, adverbia, preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, atau partikel. Pronomina itu kata ganti ya, pronomina. Adverbia kata keterangan, preposisi kata depan, konjungsi kata hubung, artikula, interjeksi, dan partikel. Itu dari dulu sampai sekarang bentuk katanya itu tidak pernah bertambah. Contohnya seperti pronomina saya, kamu, dia, adverbia atau kata keterangan sering, kurang, sudah, kadang-kadang. Preposisi seperti kata di, pada, dalam, atas. Numeralia seperti kata 1, 1/5, 1000, 7 untuk bentuk numeral, konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi, namun, melainkan, artikula seperti sisang, interjeksi, hai, oh, partikel seperti kahlan, pun, pertah itu tidak pernah bertambah sampai saat ini. Kemungkinan tidak pernah bertambah, tapi siapa tahu ya, karena fenomena bahasa itu sangat dinamis ya. Tetapi untuk saat ini kelas kata tertutup tidak pernah ada pertambahan sama sekali. Mungkin ada, tetapi tidak signifikan seperti kelas kata terbuka. Oke, itu adalah klasifikasi kata ya, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Nah, kemudian dalam morfologi pun ada yang disebut dengan proses morfologis, di mana proses morfologis ini adalah proses pembentukan dalam tataran morfologi ya, mau morfem atau kata ya, dan biasanya itu diasosiasikan dengan beberapa pembubuhan ya, seperti adanya afiksasi, kemudian adanya pengulangan, adanya penggabungan, adanya pemendekan, adanya akromisasi, dan pengubahan status atau konversi. Nah, komposisi proses morfologis itu tidak akan jauh dari pertama adalah bentuk dasar dari morfem, kemudian adanya pembentukan kata dari morfem tersebut ya, bentuk dasar dari morfem menjadi sebuah kata, dan nanti ada hasilnya. Hasilnya itu bisa prosesnya itu bisa ke bentuk makna gramatikal atau makna leksikal. Itu tergantung dengan perubahan proses morfologisnya. Seperti apa. Nah, secara umum, alat pembentukan kata ya, alat pembentukan kata dari proses morfologis tadi itu ada afiks ya, seperti yang tadi disebutkan, ada afiks, ada reduplikasi, ada penggabungan, ada pemendekan, ada pengubahan status. Ya, pada pertemuan sebelumnya mungkin di diskusi ada beberapa teman-teman yang sudah menulis proses-proses ini ya. Sebetulnya ada yang bertanya jenis-jenis morfologi. Sebetulnya bukan jenis-jenis morfologis, tapi jenis proses morfologis ya. Karena morfologi itu hanya satu dan jenis itu lebih kepada prosesnya, proses-proses morfologisnya. Kita akan bahas satu-satu. Afiksasi. Afiksasi ini adalah proses pembubuhan ya. Ada penambahan kita sebutnya afiks ya. Nah, yang pertama itu ada prefiksasi, artinya dia di depan. Konfiks itu di depan dan belakang, sufiks itu di akhir, infiks itu di tengah atau di dalam sebuah morfemnya. Klasifikasi ini lebih kompleks ya, konfiksasi. Ada penggabungannya, ada memperkan, berkan, dikan, diperkan, dan lain-lain. Nah, ini adalah jenis-jenis afiksasi yang muncul dalam proses morfologis ya. Dalam bahasa Indonesia khususnya seperti ini ya. Karena kita ambil konteksnya konteks penggunaan bahasa Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di SMA sudah pernah membahas mengenai ini ya, tetapi dalam proses analisanya bahwa proses afiksasi ini juga terkadang terpengaruh dari beberapa proses linguistik lain, seperti ada proses fonologis ya kan. Biasanya ada kata me ya. Me ini memiliki alomorf, ada men, ming, mem, dan sebagainya. Itu ada hubungannya dengan proses fonologis. Tapi untuk secara umum proses afiksasi ini seperti ini dalam bentuk morfologi, khususnya dalam bahasa Indonesia.
Kemudian proses pengulangan atau reduplikasi. Ini adalah proses pengulangan di mana ada kata yang diulang utuh, ada juga yang dirubah bunyinya, ya, ada yang diulang sebagian. Contohnya rumah-rumah, kemudian paku-paku itu biasanya menunjukkan bentuk jamak ya. Rumah-rumah jadi banyak gitu ya. Itu bentuk reduplikasi utuh. Kemudian pengulangan bunyi, ada mondar-mandir, bolak-balik dan sebagainya. Prosesnya sama, maksudnya dia direduplikasi tetapi ada bunyi yang diubah ya. Nah, itu ada proses fonologis juga di situ. Kemudian pengulangan sebagian itu laki jadi lelaki, jemari ya, jari jadi jemari begitu. Jadi ada proses pengulangan tetapi dia disebutnya sebagian karena hanya sebagian saja yang diulang. Maksud sebagian di situ adalah bunyinya itu seperti ada infix di dalamnya gitu ya. Ada proses penambahan infix dan dia dianggap sebagai pengulangan. Dari kata laki dan ada infixnya L. Itu pengulangan. Kemudian penggabungan. Nah, proses penggabungan ini cukup produktif dalam bahasa Indonesia ya. Kenapa? Karena penggabungan ini jadinya mengubah makna baru. Jadi ada satu makna digabungkan dengan satu kata lain misalkan menjadi makna yang berbeda. Seperti merah dengan jambu jadi merah jambu. Merah itu adalah sebuah warna merah, jambu itu nama buah. Tapi kalau digabung, merah jambu itu adalah bentuk merah yang seperti jambu gitu. Merah darah, merah bata dan sebagainya. Ini adalah proses penggabungan. Pemendekan. Nah, kalau pemendekan ini mungkin teman-teman tahu proses pemendekan ya, seperti ini Jakarta Bogor Ciawi Jagorawi, sekolah menengah atas SMA. Nah, pemendekan itu prosesnya seperti ini. Biasanya diambil label depannya saja atau diambil huruf depannya saja. Itu bentuk proses pemendekan. Pengubahan status. Kalau pengubahan status itu menunjukkan bahwa sebuah kata ketika dimasukkan ke dalam konteks tertentu, dia fungsinya bisa menjadi sebuah kata kerja atau kata benda. Contohnya seperti ini, gunting ini terbuat dari baja. Artinya gunting ini memiliki fungsi sebagai kata benda karena dia diasosiasikan atau dijelaskan di kalimat ini sebagai kata benda karena terbuat dari baja. Berbeda jika konteksnya kita sebut gunting dulu baik-baik. Artinya ini adalah sebuah aksi. Gunting ini menjadi sebuah kata kerja. Gunting kertasnya. Artinya kita harus melakukan aksi menggunting. Nah, pengubahan status ini tergantung dengan konteks dari kalimatnya. Sehingga ada proses perubahan kelas kata yang terjadi dalam kata tersebut. Oke. Nah, ini akan kita lanjutkan di morfologi bagian 3 ya. Untuk morfologi bagian 2 kita akhiri di pengubahan status. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di forum e-learning. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.